Pagi datang seperti biasa. Alarm berbunyi, lampu kamar menyala, dan kita berdiri di depan cermin dengan kemeja rapi serta sepatu yang masih mengilap. Di tangan, kopi dari merek yang sudah menjadi simbol produktivitas urban. Di perjalanan, entah di balik setir mobil pribadi atau di sudut transportasi umum, wajah kita tampak tenang. Tapi di balik tatapan itu, ada hitungan cicilan yang berputar pelan di kepala, ada tenggat yang menunggu, dan ada rasa lelah yang tidak pernah benar-benar selesai. Tanggal gajian selalu datang dengan euforia singkat. Notifikasi masuk, saldo terlihat gemuk, dan ada rasa lega yang hampir menyerupai kebahagiaan. Namun seringkali, itu hanya bertahan beberapa jam. Setelah tagihan listrik, cicilan rumah, kartu kredit, dan berbagai langganan otomatis terpotong, angka di layar kembali mengecil. Kita tersenyum di luar, tapi di dalam mulai muncul pertanyaan, kenapa rasanya selalu seperti ini, meski penghasilan naik dari tahun ke tahun? Di mata orang lain, hidup kita terlihat aman. Pakaian kerja rapi, ponsel relatif baru, sesekali nongkrong di tempat yang sedang ramai di media sosial. Kita tampak seperti bagian dari kelas menengah mapan yang berhasil menaklukkan kerasnya kota. Tidak ada yang melihat isi rekening kita di akhir bulan. Tidak ada yang tahu seberapa sering kita menunda menabung atau menenangkan diri dengan kalimat, nanti saja saat gaji lebih besar. Bayangkan sebuah bangunan megah dengan fasad indah, jendela besar, dan pencahayaan sempurna. Dari luar, semua terlihat kokoh dan menjanjikan. Tapi pondasinya tipis, rapuh, dan dibangun dengan tergesa. Satu guncangan kecil saja, sakit yang datang tiba-tiba, PHK tanpa peringatan, atau kebutuhan darurat keluarga, cukup untuk membuat seluruh struktur itu runtuh. Banyak kehidupan kelas menengah berdiri dengan cara yang sama. Lalu kita mulai bertanya dalam diam, apakah kopi mahal, liburan singkat, dan belanja impulsif itu benar-benar hadiah atas kerja keras, atau hanya obat bius sementara agar kita lupa bahwa masa depan belum benar-benar aman? Kita menyebutnya self-reward, padahal seringkali itu hanya cara halus untuk menunda kecemasan yang lebih besar. Ada kepuasan sesaat, lalu kekosongan yang kembali datang. Kenaikan gaji sering dipersepsikan sebagai solusi. 10%, 20%, terasa seperti lompatan besar. Tapi entah kenapa, rasa cukup tidak pernah ikut naik. Standar hidup ikut terdorong, lingkungan ikut mendorong, dan pengeluaran menemukan cara baru untuk menghabiskan semuanya. Tanpa sadar, kita berlari lebih kencang hanya untuk tetap di tempat yang sama, lelah, tapi tidak lebih aman. Video ini bukan ruang penghakiman. Ini adalah ajakan untuk duduk sejenak, menarik napas, dan jujur pada diri sendiri. Kita akan membedah bersama, sebagai sesama manusia yang sedang berusaha bertahan di tengah kota, kenapa hidup yang terlihat aman bisa terasa begitu rapuh. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami, agar fondasi hidup kita bisa dibangun ulang dengan lebih sadar. Ada jenis lelah yang tidak hilang meski tidur cukup. Lelah yang berasal dari pikiran yang terus bekerja, menghitung, membandingkan, dan mengkhawatirkan hari esok. Kita bangun pagi, bukan hanya membawa tubuh ke kantor, tapi juga membawa beban ekspektasi. Ekspektasi untuk terlihat baik-baik saja, terlihat mampu, terlihat stabil, meski di dalam kepala kita bertanya, sampai kapan bisa bertahan seperti ini? Banyak dari kita diajarkan satu kalimat sederhana, kamu pantas mendapatkan ini. Kalimat yang awalnya bermaksud baik sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras. Tapi perlahan, kalimat itu berubah fungsi. Ia menjadi pembenaran untuk belanja impulsif, makan mahal tanpa rencana, dan keputusan finansial yang lebih didorong emosi daripada kesadaran. Self-reward menjadi pelarian, bukan pemulihan, dan setelah rasa senang itu lewat, stres seringkali kembali dengan intensitas yang lebih besar. Di lingkungan kerja, tekanan itu jarang diucapkan secara langsung. Ia hadir lewat cerita rekan tentang mobil baru, ponsel terbaru, atau rencana liburan yang tampak biasa saja bagi mereka. Tanpa ada yang memaksa, kita mulai membandingkan. Kita mulai merasa tertinggal, bukan karena kebutuhan nyata,
tapi karena standar yang terus bergeser. Dalam diam, muncul dorongan untuk menyesuaikan diri agar tetap dianggap sejajar. Ada ketakutan sosial yang halus namun kuat. Takut dianggap tidak mampu hanya karena menolak ajakan makan siang mahal atau memilih absen dari perjalanan akhir pekan. Kita takut penolakan itu dibaca sebagai kegagalan, bukan pilihan. Akhirnya kita ikut, meski anggaran sudah menjerit, karena menjaga citra terasa lebih aman daripada mengakui keterbatasan, padahal yang dikorbankan seringkali adalah ketenangan diri sendiri. Masalah uang juga memiliki sifat yang sunyi. Ia jarang dibicarakan dengan jujur. Di media sosial, semua orang terlihat baik-baik saja, tersenyum, dan menikmati hidup. Di balik layar, banyak yang memikul kecemasan sendirian, takut dianggap gagal jika membuka cerita sebenarnya. Kesepian finansial ini membuat banyak orang merasa aneh dengan kegelisahannya sendiri, seolah hanya dia yang tidak beres. Bagi sebagian orang, tekanannya berlapis. Mereka berada di posisi harus menopang lebih dari satu generasi, menghidupi diri sendiri, membantu orang tua, sekaligus menyiapkan masa depan anak. Setiap keputusan finansial terasa berat karena selalu ada wajah lain yang ikut bergantung. Ruang untuk salah nyaris tidak ada, dan rasa bersalah sering muncul bahkan saat mencoba memenuhi kebutuhan pribadi. Jika semua perasaan ini terasa dekat, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu manusia. Merasa cemas, tertekan, dan lelah adalah respons wajar terhadap sistem hidup yang menuntut banyak hal sekaligus. Mengakui bahwa ada yang tidak sehat dalam cara kita menjalani keuangan adalah langkah berani. Dari pengakuan itulah perubahan yang lebih jujur bisa mulai tumbuh. Hidup di kota besar bukan hanya soal makan dan tempat tinggal. Ada biaya tak tertulis yang harus dibayar agar kita tetap dianggap eksis. Nongkrong sesekali agar tidak terasing dari pergaulan, ongkos transportasi yang terus naik, pakaian kerja yang harus selalu pantas, hingga langganan digital yang tampak kecil tapi rutin. Semua ini membentuk pajak sosial yang perlahan menggerus pendapatan tanpa pernah benar-benar disadari sebagai beban serius. Kemudahan cicilan membuat segalanya terasa ringan di awal. Kartu kredit, pay later, dan berbagai skema pembayaran seolah membuka pintu ke gaya hidup yang sebelumnya terasa jauh. Masalahnya, kemudahan ini mengaburkan batas penting antara mampu membeli dan mampu memiliki. Kita bisa membawa pulang barang hari ini, tapi membayar dengan waktu dan energi masa depan, seringkali tanpa menghitung total harga yang sebenarnya. Disinilah inflasi gaya hidup bekerja dengan sangat halus. Dulu, gaji 5 juta terasa cukup. Sekarang, dengan penghasilan 3 kali lipat, rasa cukup itu justru menghilang. Bukan karena kebutuhan dasar melonjak drastis, tapi karena definisi kebutuhan ikut berubah. Apa yang dulu dianggap mewah, kini terasa standar. Tanpa sadar, kita menaikkan garis hidup kita sendiri dan berjuang keras hanya untuk mempertahankannya. Soal hunian, banyak kelas menengah urban hidup dalam dilema. Harga properti di pusat kota melaju jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji. Impian memiliki rumah terasa makin abstrak, seperti target yang selalu menjauh setiap kali kita mendekat. Akhirnya, banyak orang memilih mengalihkan energi ke konsumsi jangka pendek. Ketika masa depan terasa mustahil, kesenangan hari ini menjadi pelarian yang paling masuk akal. Di titik inilah muncul fenomena miskin kelas menengah. Secara angka, pendapatan berada di atas garis kemiskinan. Tapi di akhir bulan, saldo rekening sering kali nol, bahkan minus. Semua habis untuk bertahan, bukan untuk tumbuh. Hidup terasa sibuk, penuh aktivitas, namun tidak ada akumulasi. Tidak ada bantalan yang cukup tebal jika sesuatu berjalan di luar rencana. Biaya kesehatan dan dana darurat sering menjadi korban pertama dari gaya hidup ini. Banyak yang merasa aman karena masih muda atau memiliki asuransi dasar, padahal satu kejadian medis saja bisa mengguncang keuangan secara serius. Tanpa dana darurat yang memadai, setiap krisis berubah menjadi utang, bukan karena ceroboh, tapi karena memang tidak pernah ada ruang untuk bersiap.
Semua ini diperparah oleh ketergantungan pada satu sumber penghasilan. Satu gaji kantor menopang seluruh sistem hidup. Selama ia mengalir, semuanya tampak stabil. Tapi ketika aliran itu tersendat, tidak ada penyangga lain. Tanpa aset produktif atau sumber pendapatan tambahan, risiko hidup di kota besar menjadi jauh lebih tinggi daripada yang terlihat dari luar. Salah satu kekeliruan paling umum adalah menganggap liabilitas sebagai aset. Mobil yang terlihat gagah di parkiran kantor atau gawai terbaru yang terasa membanggakan sering disebut investasi. Padahal, nilainya terus turun sejak dibeli, sementara biaya perawatan, pajak, dan cicilannya tetap menuntut perhatian. Kita merasa memiliki sesuatu yang bernilai, padahal sebenarnya sedang menanggung beban yang perlahan menguras kemampuan finansial. Banyak keputusan keuangan didorong oleh keinginan untuk terlihat berhasil, bukan untuk benar-benar aman. Simbol status terasa lebih mendesak karena bisa langsung dilihat dan diakui. Portofolio investasi, dana darurat, atau tabungan pensiun tidak memberi validasi sosial instan. Akhirnya, uang lebih sering diarahkan ke hal yang bisa dipamerkan, meski fondasi hidup di bawahnya masih tipis dan mudah retak. Pola menabung di akhir bulan juga menjadi jebakan klasik. Kita berjanji pada diri sendiri untuk menyisihkan sisa pengeluaran, tapi kenyataannya hampir tidak pernah ada sisa. Setiap rupiah yang tersedia menemukan jalannya sendiri untuk dibelanjakan. Bukan karena kita tidak disiplin, tapi karena sistemnya memang salah sejak awal. Menunggu sisa sama saja, berharap pada sesuatu yang jarang terjadi. Pengeluaran kecil sering diremehkan karena terasa tidak signifikan. Secangkir kopi, biaya admin, parkir harian, langganan aplikasi yang jarang dipakai. Masing-masing tampak sepele, hampir tidak layak diperdebatkan. Namun jika dikumpulkan selama setahun, jumlahnya bisa setara dengan dana darurat beberapa bulan. Kita tidak jatuh miskin karena satu keputusan besar, tapi karena ribuan keputusan kecil yang tidak pernah diaudit. Ada juga faktor gengsi yang bekerja diam-diam. Kita membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, menggunakan uang yang sebenarnya belum benar-benar kita miliki, hanya untuk menjaga posisi di dalam komunitas. Ironisnya, seringkali orang-orang yang ingin kita impress bahkan tidak terlalu peduli, tapi dorongan untuk diakui membuat kita rela mengorbankan stabilitas jangka panjang demi rasa diterima sesaat. Banyak orang masih meyakini bahwa pekerjaan tetap di perusahaan besar adalah bentuk keamanan tertinggi. Gaji rutin dan kartu identitas kantor memberi rasa tenang semu. Padahal sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang kebal krisis. Keamanan sejati bukan berasal dari satu institusi, melainkan dari kemampuan kita mengendalikan aset, keterampilan, dan pilihan hidup sendiri. Di balik semua ini, ada masalah yang lebih mendasar, kurangnya literasi finansial. Kita diajarkan cara bekerja keras, tapi jarang diajarkan cara mengelola hasil kerja itu. Tidak ada pelajaran tentang arus kas pribadi, risiko utang, atau membangun perlindungan finansial. Akibatnya, banyak orang cerdas terjebak bukan karena malas, tapi karena tidak pernah diberi peta yang benar. Mungkin sudah waktunya kita mendefinisikan ulang arti kekayaan. Selama ini, kekayaan sering diukur dari apa yang bisa dibeli dan dipamerkan. Padahal ada ukuran lain yang jauh lebih jujur, seberapa lama kita bisa bertahan hidup tanpa harus bekerja. Bukan untuk bermalas-malasan, tapi untuk memberi ruang bernapas. Ketika kita memiliki bantalan waktu, kita memiliki pilihan, dan pilihan adalah bentuk kekayaan yang paling mendasar. Ada bentuk kemewahan yang tidak muncul di foto atau status media sosial. Kemewahan itu hadir dalam tidur yang nyenyak tanpa dihantui tagihan, waktu luang untuk keluarga, dan kesehatan yang terjaga karena tidak terus hidup dalam tekanan. Ini yang sering disebut sebagai kekayaan yang tak terlihat. Tidak ada logo, tidak ada pengakuan publik, tapi dampaknya terasa setiap hari dalam ketenangan pikiran. Sistem keuangan yang sehat bukan yang terlihat paling mengkilap, tapi yang paling tahan guncangan. Prinsip anti rapuh mengajarkan bahwa hidup tidak perlu bebas risiko, tapi siap menghadapi risiko. Dana darurat,
perlindungan kesehatan yang memadai, dan struktur pengeluaran yang sadar membuat kita tidak runtuh saat masalah datang. Kita mungkin terguncang, tapi tidak hancur, dan itu perbedaan yang sangat besar. Hidup di bawah kemampuan sering disalahpahami sebagai hidup kekurangan. Padahal ini adalah seni memilih. Memilih untuk tidak menghabiskan semua yang kita hasilkan hari ini agar masa depan memiliki ruang bergerak. Ini bukan tentang menolak kenyamanan selamanya, tapi menunda sebagian kecil kenyamanan untuk membeli kebebasan yang lebih besar di kemudian hari. Kebebasan untuk bernapas tanpa rasa takut. Lingkaran pertemanan juga memainkan peran penting dalam cara kita memandang uang. Berada di lingkungan yang menghargai kesadaran, bukan pameran, membuat keputusan finansial terasa lebih ringan. Ketika kita tidak dinilai dari merek yang kita pakai atau tempat yang kita datangi, kita lebih mudah jujur pada diri sendiri. Circle yang tepat tidak mendorong kita belanja lebih, tapi hidup lebih selaras. Uang pada dasarnya hanyalah alat. Ia seharusnya membantu kita mendekati nilai hidup yang kita anggap penting, bukan mengendalikan setiap pilihan. Ketika uang dijadikan tujuan utama, hidup terasa sempit dan penuh kecemasan. Tapi saat uang ditempatkan sebagai pelayan, kita mulai bisa mengarahkannya dengan tenang, sesuai dengan apa yang benar-benar ingin kita bangun dalam hidup ini. Di tengah dunia yang berubah cepat, aset paling berharga seringkali tidak berbentuk fisik. Kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan menciptakan nilai baru adalah investasi leher ke atas yang nilainya sulit tergantikan. Keterampilan dan pengetahuan memberi kita daya lenting. Saat satu pintu tertutup, kita masih punya kemampuan untuk mencari jalan lain, dan itu adalah bentuk keamanan yang sangat nyata. Coba luangkan waktu sejenak untuk melihat mutasi rekening bulan lalu, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk memahami pola. Dari semua pengeluaran itu, berapa yang benar-benar memberi kebahagiaan jangka panjang? Bukan sekadar senang sesaat, tapi rasa tenang, rasa aman, atau rasa tumbuh. Pertanyaan ini sering terasa tidak nyaman, namun justru di sanalah kejujuran finansial mulai terbentuk. Di antara deretan angka itu, ada satu jenis pengeluaran yang sering luput dari perhatian, pajak gengsi. Uang yang keluar bukan karena kebutuhan, tapi karena dorongan untuk menyesuaikan diri. Untuk terlihat setara, tidak ketinggalan, atau sekadar tidak ingin merasa kecil. Menghitung pajak gengsi bukan soal menyalahkan masa lalu, tapi memahami berapa harga yang selama ini kita bayar demi penerimaan sosial. Sekarang bayangkan sebuah skenario yang jarang ingin kita pikirkan. Jika besok pendapatan utama berhenti, tanpa peringatan, berapa lama gaya hidup saat ini bisa bertahan? 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan tidak sampai itu? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengukur jarak antara rasa aman yang kita rasakan dan keamanan yang benar-benar kita miliki. Banyak dari kita menjalani hidup dengan memakai masker sosial. Kita berusaha terlihat kuat, stabil, dan sukses meski di dalam hati sedang berantakan. Melepaskan masker ini memang tidak mudah, tapi seringkali memberi kelegaan yang luar biasa. Saat kita berhenti berpura-pura, energi yang tadinya habis untuk menjaga citra bisa dialihkan untuk membangun fondasi yang lebih nyata. Refleksi berikutnya adalah tentang batas cukup. Selama ini, cukup sering didefinisikan oleh lingkungan, bukan oleh diri sendiri. Angka yang terus bergerak, target yang tidak pernah selesai. Menentukan versi cukup yang personal membantu kita keluar dari perlombaan tanpa garis akhir. Cukup bukan berarti berhenti berkembang, tapi tahu kapan berhenti membandingkan. Coba tengok kembali rencana jangka panjang yang pernah terasa penting. Pendidikan anak, kebebasan waktu, atau masa pensiun yang tenang. Banyak dari impian itu perlahan memudar, tergeser oleh cicilan dan konsumsi harian. Evaluasi ini bukan untuk menyesali, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap keputusan kecil hari ini ikut menentukan apakah mimpi itu masih punya ruang untuk tumbuh. Memilih hidup lebih sadar di tengah budaya konsumtif membutuhkan keberanian. Akan ada momen terasa berbeda, bahkan dianggap aneh, tapi justru disitulah kekuatan karakter diuji. Berani berjalan lebih pelan, lebih hemat,
Dan lebih jujur pada diri sendiri bukan tanda kelemahan, itu adalah keputusan dewasa untuk melindungi hidup yang ingin kita bangun dalam jangka panjang. Hari ini kita sudah berjalan cukup jauh. Dari pagi yang terlihat biasa, ke kelelahan yang sering kita simpan sendiri, hingga realita hidup urban yang pelan-pelan mengikis rasa aman. Kita melihat bagaimana gaya hidup kelas menengah bisa tampak kokoh dari luar, namun rapuh di dalam. Bukan karena kita malas atau tidak cukup pintar, tapi karena sistem dan kebiasaan yang membentuk hidup kita jarang memberi ruang untuk benar-benar kuat. Penting untuk diingat, belum ada kata terlambat. Kondisi finansial bukan vonis seumur hidup. Ia adalah hasil dari keputusan yang bisa diubah, perlahan tapi pasti. Seberapapun ruwetnya keadaan saat ini, selalu ada titik awal baru. Perubahan tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran dan kemauan untuk melangkah satu tingkat lebih sadar dari kemarin. Tidak perlu langkah besar malam ini, justru langkah kecil sering lebih bermakna. Menghapus satu aplikasi belanja impulsif, mencatat semua utang tanpa menghindar, atau sekadar berhenti sejenak sebelum membeli sesuatu. Tindakan sederhana ini mungkin terasa remeh, tapi ia mengirim sinyal penting pada diri sendiri bahwa kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Keamanan finansial bukan soal angka gaji yang besar atau gaya hidup yang tampak mapan. Ia tumbuh dari kedisiplinan yang tenang, dari kemampuan menunda, dan dari rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Saat kita berhenti mengejar validasi eksternal, kita mulai membangun rasa aman yang tidak mudah runtuh oleh perubahan keadaan. Harapannya sederhana. Semoga setelah video ini, kamu bisa menarik napas sedikit lebih lega. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tapi karena kamu tahu sedang bergerak ke arah yang lebih benar. Tidur malam dengan pikiran yang sedikit lebih ringan adalah tanda bahwa kamu sedang merawat fondasi hidupmu, pelan-pelan, dengan penuh kesadaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan panjang ini. Terima kasih karena berani jujur pada diri sendiri, meski tidak selalu nyaman. Anggap saja kita sedang duduk bersama di beranda, berbagi cerita tanpa topeng, tanpa tuntutan untuk terlihat sempurna. Kehadiranmu di sini sudah menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri. Dan seperti biasa, mari kita tutup dengan satu pengingat lembut. Hidup bukan tentang terlihat paling aman, tapi tentang benar-benar merasa aman dari dalam. Terus bertumbuh, terus belajar, dan terus jaga fondasi hidupmu. Sampai bertemu di obrolan berikutnya, bersama Finansialpedia. Kalau obrolan ini terasa relevan dan menemani kamu berpikir malam ini, jangan ragu untuk tekan tombol like agar lebih banyak orang yang sedang berjuang juga bisa menemukannya. Tuliskan pengalaman atau kegelisahan finansial kamu di kolom komentar, kita baca dan pelajari bersama tanpa menghakimi. Dan kalau kamu ingin terus bertumbuh dengan obrolan yang jujur, tenang, dan membumi soal uang dan hidup, subscribe channel Finansialpedia supaya kita bisa melangkah pelan-pelan bersama di perjalanan ini.